Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'mati al-iman wal islam. Alhamdulillah alladhi qa'il laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selain kita bersyukur, bertahmid, bertasbih, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin, beliau yang menjadi panutan dalam kehidupan dunia dan semoga pula mendapatkan syafaat jika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin para guru kami yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, tidak pernah habis-habisnya kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan perkataan berwazan beliau adalah samudra yang tiada bertepi. Semakin kita menyelami, semakin terasa indah dalam lautan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman rahmat Allah hatta dalam al-mizah. Mizah ini al-mizah artinya gurau. Gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada maknanya. Jadi gurau al-mizah saja itu ada maknanya. Maka dengan rahmatullah subhanahu wa taala pada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Abdullah bin Salih haddatsana Al-Laits qala haddatsani Ibnu Ajlan an abihi aw Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibana, engkau sering bergurau dengan kami. Boleh enggak bergurau? Ya Rasulullah, engkau sering bergurau dengan kami. Kan biasanya kalau gurau itu biasanya kan kata-kata yang kurang bermakna kan. Jadi mereka mengatakan, wahai Rasulullah, engkau sering bergurau dengan kami. Maka berbeda mengatakan, inni la aqulu illa haqqan. Saya walaupun gurau, tapi taklah saya ucapkan kecuali kebenaran. Gurau saja benar, apalagi. Jadi begitulah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tidak benar, gurauan saja. Apa contohnya? Nanti akan dibaca. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Contohnya pada hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Sabbah قال حدثنا خالد وابن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ada Anas bin Malik جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله. Seorang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk dibawa. Kita punya kendaraan, ya Rasul, bawalah saya. Bawalah saya. Ayyadru ayyahmilahu ala naqah, supaya dibawa atas onta. Ontanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu orang low profile. Jadi orang biasa minta Nabi Rasul, bawalah saya. Padahal Nabi kan jenjang yang amat sangat mulia. Orang senang aja minta kepada baginda Rasulullah alaihi wasallam. Rasulullah bawa saya atas onta.
Faqalahu, maka Nabi bilang, ana hamiluka ala waladi naqah. Saya akan bawa kamu bukan di atas onta, akan bawakan kamu nanti di atas anak onta. Nah, kata beliau, saya tidak taruh kamu ke onta, saya taruh kamu ke atas anak onta. Bingung dia ni, gimana ni caranya? Masa di atas anak onta? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asna bi waladi naqah. Macam mana lah saya duduk di atas anak onta? Saya besar. Anak onta kecil macam mana lah saya duduk di atas anak onta? Maka Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, wa hal taljul ibil illa an-nawm. Bukanlah setiap onta itu pasti melahirkan anak. Nah, ini anaknya, tapi anak yang udah besar. Nah, jadi begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini anak tetap lahirkan anak, namun lahir mama melahirkan anak, sama anaknya sudah besar. Saya akan bawa engkau di atas anak onta. Nah, dia bingung macam mana ni, kita udah besar bawa anak onta. Dia bilang, bukankah setiap onta melahirkan anak? Nah, jadi anak itu nanti anak yang sudah besar. Itulah gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guraunya benar enggak? Benar. Sambil mendidik cepat berpikir. Oh ya. Mendidik cepat berpikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi kalau ada anak kecil bergurau enggak? Gurau. Anak kecil kan. Kalau kita kan dengan anak kecil itu enggak connect. Enggak bisa ngobrol dengan anak kecil. Berarti Nabi bisa ngobrol hatta dengan anak kecil. Nah, jadi kalau nggak bisa kita mesti belajar. Ya, jangan anak kecil ngomongnya serius. Tidak menarik apa, ngomong serius. Jadi harus bahasa anak kecil. Jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah. Haddatsana Abu At-Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik yaqul. Anas bin Malik ini pernah mengatakan, kenapa Anas? Anas ini masih kecil. Ketika beliau datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh ibunya, wahai Rasulullah, ini Anas yuridu khidmatak, yuridu an yakhdumak. Ini Anas kecil, masih umur 6 tahun, ingin untuk melayanimu ya Rasul, ingin membantumu, masih kecil 6 tahun. Yang bawa mamanya, yang minta Anas, beliau senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi menerimanya, Anas bin Malik. Maka sahabat yang kecil-kecil ini termasuk Anas bin Malik. Maka beliau bilang, saya sejak 10 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah suatu hari beliau ketika Nabi bilang suruh sesuatu, waktu beliau jalan tu rupanya ada teman. Nah, beliau disuruh Nabi mengambil sesuatu, berbuat sesuatu, tapi dalam jalannya ketemu teman. Ketika ketemu teman, hilanglah yang diminta tadi, maka mainlah dia dengan temannya. Waktu Nabi lihat beliau main, apakah Nabi marah? Nah, Nabi tersenyum. Anak kecil suruh sesuatu, kalau ketemu teman hilang yang disuruh, yang teringat temannya. Nabi marah enggak? Maka beliau katakan, saya 10 tahun dengan Nabi, kalau saya mengerjakan sesuatu, Nabi tidak pernah bilang, kenapa kau kerjakan ini? Kalau saya tidak mengerjakan sesuatu, Nabi tidak pernah, kenapa enggak kerjakan ini? Tidak pernah Nabi mengatakan. Jadi kesan sampai anak kecil pun, masih kecil pun terkesan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita Anas ini cerita kecilnya beliau. Waktu besarnya beliau ceritakan pengalaman hidup dengan Nabi, bukan 1 hari. Kalau 1-2 hari baik, oke lah. Ini 10 tahun baiknya. Tidak pernah Nabi marah, tidak pernah Nabi mengatakan sesuatu yang menyakiti Anas. Berapa lama? 10 tahun lama. Kita kalau baru kawin 1 bulan memang bulan madu teman. Hilang 1 bulan, 2 bulan agak beda. Kalau sudah 2 tahun, jauh lebih beda kan? Nah, pengalaman kita yang merasakan. Jadi begitulah dinamika kehidupan bersama Baginda sallallahu alaihi wasallam, kesan-kesan yang tak pernah terlupakan, dan itu menjadi sunnah yang kita bacakan hingga saat ini.
Jadi Ibnu Abdurrahman diukir dalam sejarah, ditulis menjadi cerita sebagai teladan bagi semua umat manusia bagaimana kita hidup dengan orang lain. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik ini pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna." Nabi kalau datang dengan kami kecil-kecil, Nabi nimbrung. Gampang Nabi. Nabi kan orang hebat. Orang yang dimuliakan oleh semua makhluk semesta. Tapi kalau ketemu anak kecil, Nabi nimbrung bersama, ikut dengan anak kecil. Masya Allah. La yukhalituna, bergabung dengan kami beliau. Ya, kita ini kalau ada anak kecil mau nggak gabung? Duduk-duduk ngobrol mau nggak? Nah, ini Nabi SAW la yukhalituna, beliau bergabung dengan anak kecil. Jemaah rahmatullah, hatta yaqula li akhin saghir, saya ada adik kecil. Saya kata Anas ada adik kecil. Adik kecil saya ini dia apa? Pegang-pegang ini burung, main-main burung kan gitu. Ya, pegang burung. Nabi bilang, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nubair?" Wahai Aba Umair, maksudnya adiknya Anas, kecil tapi dipanggil Aba Umair. Hai Aba Umair, apa kerja burung kecil ini? Kan ada burung kecil dipegang sama anak kan? Jadi hadis ini menjelaskan boleh anak bermain burung-burung kecil asal tidak menyakitinya, asal tidak mengganggunya. Tidak apa-apa, kasih makan boleh. Ini hadis ini. Maka ada mengatakan Imam Syafi'i pada suatu malam beliau tak tidur. Jadi ada cerita begini. Jadi Imam Ahmad ini ceritalah kehebatan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau kan guru di itu. Jadi anaknya penasaran, seperti apa Imam Syafi'i itu? Kan cerita ayahnya. Pas suatu hari datanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad. Nah, kata anak, pas sekali malam inilah kita lihat apa hebatnya Imam Syafi'i. Nah, berapa rakaat beliau kerjakan pada malam hari kan begitu? Jemaah rahmatullah. Jadi akhirnya dua anak Imam Ahmad ini enggak tidur. Apa kerjanya? Mengintip apa? Ibadah Imam Syafi'i. Inti malah kok enggak bangun Pak Imam ini. Apa juga salat tahajud kok enggak bangun. Akhirnya sudah sampai subuh baru bangun Imam Syafi'i, baru salat subuh. Jadi akhirnya apa? Beliau datanglah kepada ayahnya Imam Ahmad. Ayah, kok enggak bangun salat tahajud Imam Syafi'i? Bagaimana juga cerita engkau? Nantilah, engkau tanya sajalah sama Imam Syafi'i apa kerjanya. Ya? Maka sudah Imam Syafi'i selesai salat semuanya, tanyalah anak Imam Ahmad, Pak Imam, semalam kami pun tak lihat kau bangun, apa kerjaan kau? Saya semalam tidak tidur, tidak tidur. Saya lagi memikirkan satu hadis. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nubair. Hadis. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nubair. Ini hadis kecil nih. Jadi saya sudah istimbatkan 70 macam hukum dari hadis ini. Hadis sepotong hadis pendek ini beliau hasilkan 70 macam hukum. Bergeleng-gelenglah kepala, Masya Allah. Kalau ibadah tahajud saja itu faedahnya untuk pribadi. Tapi ini orang yang mengistimbatkan hadis pendek ini untuk orang yang semua membacanya akan ada pahala. Nah, ada kau tahu apa kerja Imam Syafi'i? Salut, luar biasa. Jadi oleh karena itu jemaah, begitulah cara beramal. Ada aspek ibadahnya, ada ilmunya, semua itu adalah amal untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu. Nah, jadi jemaah rahmati Allah. Jadi kita melihat orang semua ini hamba-hamba Allah yang saleh-saleh menurut bidangnya masing-masing. Ya. Hamba Allah yang muliakan, ya Aba Umair, wahai anak kecil yang bernama Abu Umair, ma fa'alan Nubair? Apa kerja itu? Apa burung kecil itu apa kerjanya? Nah, jadi nanya sama anak kecil. Nah, dia kan jawab sembarang anak kecil. Tapi Nabi berkomunikasi dengan anak kecil, ya, berkomunikasi dengan mereka. Nabi sangat menghormati walaupun anak kecil. Nah, ada contoh lain? Ada? Banyak. Nah, cuma ini ada 2 contoh saja. Contoh lain
banyak pada hadis-hadis yang lain. Haddatsana Ibnu Salam qala haddatsana Waki' an Muawiyah ibni Musarrid an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadil Hasan wal Husain. Nabi pegang, dan maksudnya entah Hasan entah Husain. Pokoknya Nabi pegang Hasan apa Husain radhiyallahu anhu. Thumma wada'a qadamaihi ala qadamaihi. Kemudian beliau ambil kaki dua cucunya itu taruh di atas kaki beliau. Nah, jadi taruh atas kaki beliau. Thumma qala, kemudian bilang taraqi, ayo naik. Anak kecil naik sampai ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaki, naik sampai ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Masya Allah, Nabi dengan cucunya itu bermain, menyenangkan cucunya. Ada orang nggak senang sama anak kecil? Ada kan? Alah, anak kecil sana, repot aja. Mama sana. Ada kan? Nah, tidak mau repot dengan anak kecil. Ya? Maka cucu nggak mau dikatakan, ambil nih sana. Nah, Nabi dah sama Hasan, Husain, kan? Sampai Nabi mengatakan, Allahumma, ya Allah, saya mencintai Hasan, Husain, ya Allah, cintailah mereka berdua. Beliau doakan Hasan, Husain. Jemaah dirahmati Allah, jadi ini muamalah Nabi dengan anak kecil. Muamalah Nabi dengan anak kecil. Ada orang kalau ada anak kecil kasih kue, kasih ini itu. Kalau lihat orang ini, anak-anak nggak senang. Sampai bapak tu, yuk situ yuk, senang. Senang mereka itu adalah senangnya hamba-hamba Allah yang tak berdosa. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ini contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah kita punya anak cucu, ya, berbahagialah. Dan salah satu kebutuhan ayah itu dipanggil ayah. Ayah itu kebutuhan. Enggak semua orang dipanggil ayah. Dan anak juga guna, dia kebutuhan, dipanggil anak itu butuh. Mama itu butuh, emosional kita butuh panggilan. Jadi coba bayangkan kalau kita tidak ada yang panggil ayah, panggil sendiri kan bisa. Jadi al-ubuwah wal-bunuwah wal-umumah itu panggil emosional yang. Kenapa anak yatim itu perlu kepada orang yang mendampinginya? Karena ayahnya itu sudah tidak ada lagi panggilannya. Jadi orang panggil ayah, dia ayahnya tak terpanggilkan lagi karena Allah sudah duluan panggil ayah. Maka Nabi begitu menghargai, menghormati orang yang menjadi mendampingi anak yatim. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan pendamping kafil anak yatim seperti ini dalam surga. Ayo coba, amal apa yang bisa dekat dengan Nabi seperti? Kalau salat kita mungkin kurang khusyuk. Kalau puasa mungkin kurang ikhlas. Kalau sedekah mungkin ada riya. Tetapi anak yatim, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Rumah yang terbaik, rumah mana? Rumah yang dalamnya anak-anak yatim yang dipergaulkan dengan baik. Rumah yang paling buruk, rumah yang ada anak yatim yang buruk muamalahnya. Jadi oleh karena itu rumah terbaik karena yatim dan rumah terburuk juga karena yatim. Jadi marilah kita mencari rumah yang terbaik. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin bermuamalah dengan anak kecil. Bermuamalah dengan anak kecil, rupanya anak kecil ada nilainya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu anak-anak kalau sampai ke rumah kita salami dia, anak salam, ini kecil-kecil tu. Kita beri assalamualaikum. Maka kan ada hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra 'ala as-sibyani famarra fa sallama alaihi. Nabi kalau melewati anak kecil apa beliau lakukan? Beliau memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Anak kecil. Bukan anak yang memberikan salam kepada kita. Kita yang salami mereka. Udah apa? Kita sedang mengajarkan. Nah, begini nanti kalau ketemu orang salam. Salam. Kita ajarkan mereka. Jadi anak-anak itu dia
melihat kita sebagai guru. Coba kalau kita sering maki-maki depan dia, pandai juga dia. Ya? Ada anak-anak yang hafal Quran, karena sering dengar tilawah, hafal dia. Rupanya anak itu adalah memang apa ya? Memang sangat bersih lah hatinya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab husnul khuluq, bab tentang akhlak yang baik. Jadi tadi akhlak, contoh-contoh akhlak. Sekarang kesimpulannya apa? Bab akhlak yang baik. Jangan sebelum kita bicara akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sifatul rasikhah, sifat yang melekat. Kalau belum melekat, bukan akhlak namanya. Sifat yang melekat, yang bila mengerjakan sesuatu la yahtaj ila rawiyah, tidak butuh pada berfikir. Kalau masih berfikir, kita beri enggak? Kalau kita beri nanti bukan akhlak. Akhlak itu memang tidak lalu fikir, langsung beri, senyum, itu langsung otomatis. Yang otomatis itu namanya akhlak. Jadi perbuatan yang kita kerjakan tak lagi perlu fikir. Jadi untuk menjadi seperti itu butuh waktu yang lama. Maka dalam Allah akhlak itu, jadi kalau kita tulis di masyarakat khalaqa, bisa kita baca khuluqun, bisa kita baca khalqun. Kalau khalqun artinya bentuk fisik, kalau khuluqun bentuk non fisik. Ya kok bisa sama Pak hurufnya? Ya, karena membentuk akhlak ini lama, sebagai lama membentuk fisik. Kita wajah seperti ini kan umur kita sudah 40-50 tahun, baru seperti ini wajah kita. Jadi membentuk wajah seperti ini butuh 50 tahun. Demikian pula akhlak. Akhlak itu dibentuk dalam waktu yang lama. Kita butuh anak yang menjadi dermawan. Waktu sejak SD 3 dia kita kasih kue 3 biji. Nanti ini 2 anak makan, 1 lagi nanti bagi teman. Tiap hari kita beri begitu. Kira-kira kalau udah tua dermawan enggak dia? Dermawan. Ini 3 biji jangan kasih orang. Kalau enggak habis buang. Gitu. Ini jangan kasih orang ya. Kalau enggak habis buang, asal jangan kasih orang. Nah, ini kira-kira kalau usaha gimana nanti? Jadi begitulah kita bentuk dia sejak kecil sampai kalau ada uang sedekah, so kasih dia, kasih. Kenapa? Enggak kamu yang kasih. Untuk membentuk dia dalam waktu yang lama. Nah, jadi zaman rahmatullah anak-anak kita ajak dia salam, kita ajak assalamualaikum untuk menjadi akhlak. Nanti kalau ada tamu, langsung assalamualaikum. Dia langsung salaman sama tamu-tamunya. Kenapa? Karena akhlak yang dibentuk oleh orang tua. Terima kasih.